Buat lo yang pernah disakiti, diremehkan, dikecewakan, atau bahkan gak pernah dihargai sama sekali oleh seseorang, kira-kira perasaan lo gimana sih? Pasti lo ngerasa sakit hati dengan perilaku orang tersebut, dan gak mungkin lo ngerasa bahagia ketika pernah disakiti oleh seseorang di hidup lo. Mungkin lo pernah terlintas niatan untuk membalas dendam karena perlakuan orang yang telah menyakiti lo tersebut. Saran gue, jangan pernah balas dendam dengan hal negatif bro. Karena semakin lo ingin membalaskan dendam kepada orang tersebut, semakin susah hilang juga rasa sakit yang lo alami, dan lo bakal terus-terusan mengingat perlakuan negatif orang tersebut tentunya. Jadi, gue harus gimana bang kalau nggak boleh balas dendam ke orang yang udah menyakiti gue tersebut? Cara pertama yang harus lo lakuin adalah lawan atau balas dengan kebaikan. Di urutan pertama, saat lo merasa tersakiti dengan perlakuan orang lain, entah itu lo pernah dikecewakan, disakiti, atau tidak dihargai sama sekali, yalah, lo harus bisa melawan atau membalasnya dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan yang pernah dilakukan orang tersebut sebelumnya kepada diri lo. Ketika lo membalaskan dendam dengan hal negatif kepada orang yang telah menyakiti lo tersebut, rasa sakit lo akan semakin menjadi-jadi, dan lo juga bakal kepikiran orang yang telah menyakiti lo itu terus-menerus. So, kalau lo pengen balas dendam dengan cara yang berkelas dan elegan, sebaiknya lo membalasnya dengan kebaikan, agar orang yang telah menyakiti lo tersebut berpikir jika apa yang dilakukannya itu salah besar, sehingga orang tersebut akan malu dengan sendirinya kepada diri lo, yang pada akhirnya dia akan menyesal dan meminta maaf kepada lo tentunya. Nomor 2, tetap tenang atau stay cool. Cara balas dendam yang berkelas dan elegan selanjutnya saat lo merasa pernah tersakiti oleh perilaku orang lain di masa lalu ialah lo harus tetap bersikap tenang dan tersenyum ketika mereka berharap lo bakal marah besar atau emosi kepada apa yang telah mereka lakukan terhadap diri lo. Ketika lo sanggup meredam emosi atau amarah lo yang lagi memuncak, percaya deh, orang yang membenci lo akan merasa semakin kesal. Oleh karena itu, lo harus bisa tetap tenang dan selalu tersenyum saat menyikapi orang yang telah menyakiti lo tersebut. Karena dengan sikap inilah lo bakal terlihat seakan-akan lo bukan orang yang gampang untuk dibuat marah maupun dikontrol oleh mereka. Nomor 3, menjadi seseorang yang high value. Cara selanjutnya dalam melakukan balas dendam yang kekal, berkelas, dan elegan, lo bisa melakukannya dengan menjadikan diri lo lebih baik dari versi sebelumnya. Entah itu meliputi karir, mental, sisi emosional, atau bahkan menjadi lebih glow up. Saat lo melakukan balas dendam dengan seperti ini, percaya deh, ini bakal menjadi suatu turning point alias transformasi atau titik balik kehidupan tersendiri yang paling epic buat diri lo pribadi tentunya. Lo harus bisa menunjukkan kepada orang yang telah menyakiti dan membenci diri lo tersebut kalau lo itu berharga dan memiliki value yang tinggi di mata orang-orang yang ada di kehidupan lo, serta bagi diri lo sendiri tentunya. Nomor 4, terus meningkatkan kemampuan atau kapabilitas diri. Cara yang gak kalah penting selanjutnya saat lo ingin membalas dendam orang yang telah menyakiti lo di masa lalu ialah terus meningkatkan kemampuan atau kapabilitas diri lo sendiri. Ketimbang lo ambil pusing dan menghabiskan banyak energi yang lo punya cuma buat memikirkan cara balas dendam pada orang yang telah menyakiti diri lo, better lo mencoba untuk fokus dalam meningkatkan kualitas diri lo sendiri dengan cara terus meningkatkan keterampilan maupun kemampuan atau kapabilitas yang lo punya, agar waktu dan energi yang lo punya gak cuma terbuang sia-sia, dan yang jelas lo juga berhak bahagia dengan cara lo sendiri. Nomor 5, fokus menggapai impian atau cita-cita. Ketika lo tidak dihargai, dikecewakan, dan disakiti orang lain, gak bisa dipungkiri memang kadang pikiran lo juga terdistraksi dengan perlakuan orang yang telah menyakiti lo tersebut. Dan tentu saja hal ini bisa mengganggu fokus lo dalam menggapai impian dan cita-cita masa depan lo di kemudian hari nanti. Saat lo merasa terganggu, langkah yang paling realistis adalah lo harus tetap fokus dengan impian dan cita-cita yang akan lo raih nanti. Sebisa mungkin abaikan hal yang bisa menjadi penghambat lo dalam meraih goals atau tujuan lo tersebut di masa depan, agar kedepannya lo gak gampang direndahkan dan diremehkan oleh orang lain lagi. Lo harus bisa menunjukkan kepada orang lain kalau lo punya mental yang kuat. Walaupun disakiti, direndahkan, dan tidak dihargai, lo tetap bisa fokus dalam menggapai impian maupun cita-cita yang lo punya. Nomor 6, berusaha memaafkan kesalahan diri sendiri dan orang lain. Cara terakhir ialah lo harus bisa memaafkan kesalahan diri sendiri maupun orang lain yang telah menyakiti diri lo di masa lalu. Dengan kata lain, lo harus bisa berdamai dengan keadaan dan diri lo sendiri. Saat lo melakukan cara ini, bukan berarti lo kalah dan menyerah atas perlakuan seseorang yang sudah menyakiti lo itu di masa lalu. Tapi semua ini demi kebaikan lo juga. Karena dengan lo mampu memaafkan kesalahan orang lain di masa lalu, lo akan merasakan manfaatnya sendiri, yaitu hidup lo bakal jauh lebih tenang, dan yang pasti rasa dendam yang sudah menggerogoti diri lo bisa hilang, serta membuat lo gak terbebani lagi ketika lo mampu memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, itu tadi 6 cara paling berkelas dan elegan saat lo ingin balas dendam kepada orang yang pernah menyakiti lo. Jika dirasa apa yang gue sebutin tadi masih kurang, lo sabi banget komen di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya, see you next time.